mendapatkan satu partai yang lumayan bagus. Bukan lumayan sih, sangat bagus menurut saya. Gede-gede, super ke close gitu-gitu saya benar-benar nggak pilih sama sekali. Jadi itu memang haknya teman-teman kalau beli partai dari Minecraft tuh. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Michael di Minecraft.vlog. Sorry agak lemes karena ini udah agak malam, jam 6, belum makan. Dari tadi pilih-pilih ikan bareng Hans. Teman-teman di rumah juga pada tahu kesini kita hunting. Tadinya saya cuma mau kulineran dan akhirnya ikut hunting juga. Tapi di sini ada beberapa ikan yang memang udah kita beli dari hulu. Saya hari ini mau kasih tunjuk hasil huntingan saya, walaupun gimana ya mau ceritanya. Jadi ini ikan sebenarnya awalnya nggak bagus teman-teman. Dari perawat sebelumnya itu agak salah rawat ya, sehingga ikannya ini mulutnya agak lebih sedikit. Dan kalau teman-teman lihat di ujung sungutnya itu ada sedikit putih-putih. Karena ikan ini mentalnya sebenarnya galak banget dan akhirnya menimbulkan jontolan pada bibirnya gitu. Nah ikan ini udah melakukan sedikit operasi, jadi jontolnya udah dibuang. Ukurannya sekitar 40 cm lebih. Ekornya itu luar biasa gedenya dan memang benar-benar galak. Terus kelemahan ikan ini juga awalnya warnanya itu nggak mau nyala, karena mungkin ini kemarin itu udah sempat di tanning dan akhirnya nggak kerawat dan akhirnya penurunan warna gitu. Tapi nanti kita akan melakukan sedikit koreksi pada ikan ini. Jadi di mata nanti kita akan benerin matanya. Warnanya ini nanti kita akan naikin metaliknya. Kebetulan kemarin kita baru bahas soal metalik. Kita akan bantu membalikan shine metalik ikan ini ke warna yang seharusnya, ke prima, dengan menggunakan background putih. Jadi ini hasil huntingan saya yang pertama. Jadi nggak harus selalu ikan yang mulus atau ikan yang selalu mahal banget itu yang bisa jadi bagus. Teman-teman bisa lihat nanti ikan ini nanti kalau udah jadi kayak apa. Nah, ada satu lagi minusnya. Saya nggak tahu ini minus atau unik. Jadi di ekor belakangnya itu ada tumbuh lebih numpuk. Jadi kayak ada tulang numpuk gitu. Coba teman-teman lihat nih. Dua ruas, iya. Nah ini kita masih bingung sih, kita mau potongin atau kita mau keep. Cuman yang paling mendasar nanti pasti di mata sama koreksi warna dulu. Nah ini kan base hijau, kelihatan dari kepalanya hijau banget. Bahkan sebenarnya ada sedikit goresan semburat keemasannya di kepalanya ya. Jadi mungkin ini bisa, sebenarnya warnanya akan cerah banget. Cuman ya gitu, kalau memangnya kita rawat ikan terus nggak bagus ya jadinya kayak begini. Nah sebenarnya saya sebagai hunter lebih suka dapat ikan-ikan yang notabene kayak seperti ini. Karena kenapa? Karena di sini mata saya dites bener-bener apakah ikan ini sebenarnya awalnya bagus atau enggak, apakah saya bisa nge-grooming ini jadi lebih bagus atau enggak. Jadi sebenarnya secara teori ya harusnya nggak boleh ambil ikan kayak gini, cuman ini lebih menjadi favorit saya karena menjadi tantangan ya gitu. Nah ikan ini udah kita dapatkan sekitar 2 minggu yang lalu. Sekarang udah di Pontianak posisinya, dan nanti ini udah puasa akan dikirim segera. Jadi itu ikan huntingan saya yang pertama. Nah, masih rolling. Ini kita dapat ikan huntingan lagi yang kedua. Jadi kalau teman-teman tahu memang sekarang ini lagi zamannya kontes banget. Di mana-mana ada kontes setiap bulan, hampir setiap bulan ada kontes. Dan kemarin kita kebetulan ada daftar kelas small 1, sama medium 1. Nah yang medium ini udah saya take care, extra small juga udah saya take care. Saya lagi nyari yang small nih. Kemarin saya ada beli ikan small. Gimana ya ngomongnya? Secara spek sih oke, bagus, di atas rata-rata. Cuman ada satu dari beberapa spek yang sebenarnya saya ngerasa ini kurang cukup untuk buat taraf kontes ya. Tapi kita nggak tahu, ini ikan huntingan saya yang kedua. Teman-teman lihat aja sendiri. Ikan ini tuh ekornya yang menjadi tanduknya dia, bukan tanduk sih, tombaknya dia. Ekornya itu bulat, nge-close, bener-bener nge-close. Warnanya pun juga akan bagus banget ini kan.
Yang menjadi kelemahannya adalah dayungnya yang tidak terlalu panjang. Jadi ini hasil huntingan saya yang kedua. Ini juga ikannya juga lagi tidak mekar ya. Jadi kalau dilihat agak takut, ekornya pun nggak kelihatan lumayan besar. Padahal sebenarnya nge-close banget. Jadi ini ikan huntingan kedua yang saya dapetin. Nah, tapi hari ini saya juga mendapatkan satu partai yang lumayan bagus. Bukan lumayan sih, sangat bagus menurut saya. Jadi kalau teman-teman nanya, temen micro ini jual anakan atau enggak? Jawabannya iya, tapi nggak bisa dibeli secara satuan. Jadi kita harus langsung melalui satu partai gitu. Kebetulan ini saya dapat dan akhirnya udah saya let go lagi. Jadi ini partainya nih. Nah, ini partainya. Partai ini kalau teman-teman lihat ekornya ini bisa dihitung bulat ya, bulat. Badannya pun juga bagus, dayungnya juga panjang. Tuh, jadi sebenarnya kesini tadinya cuma bener-bener mau iseng-iseng ya. Terus akhirnya kita dapat oleh-oleh juga. Sekarang posisinya ada di 2 ikan, 1 partai. Nah, kita juga berhasil ngantongin 1 partai lagi yang untuk kita besarin. Nanti kita akan besarin di kayaknya di Cianjur nampaknya. Jadi di gudang barunya Ronald itu kan ada Paludium yang besarnya 4 meter. Sebenarnya bukan Paludium sih, sebenarnya kita ngomongnya glass pond. Kalau Paludium nanti kita diketawain kalau di atas Paludium kan biasa ada tanaman gitu-gitu. Ini namanya glass pond. Akhirnya kita mau green ini kan. Coba teman-teman komen di bawah gimana kurang lebih speknya ikan ini. Nah, jadi partai yang memang bagus-bagus tuh sih banyak banget sebenarnya. Tapi kita dari yang bagus-bagus lagi kita pilih lagi yang paling menurut saya oke. Kebetulan kita dapat 2 ini. Nah, kalau misalnya pembesaran ikan arwana itu, kalau saya yang udah jalanin di nenek dan segala macam itu memang sama ini percobaan makannya cuman menggunakan udang doang. Sehingga kalau kita dapat partai yang kayak gini, misalnya badannya seperti ini, terus ekornya bulat kayak gini, biasanya gedenya itu ekor sama dayungnya memang tetap dapat di nenek. Cuman kalau misalnya badannya itu nggak bisa setebal-tebal yang kayak sekarang gini. Itu saya makannya bener-bener full udang 100%. Nah, kali ini kita mau coba dengan menu pakan yang baru. Kemungkinan kita akan selipin kodok di dietnya mereka. Kita mau tahu apakah kodok ini bisa mampu membesarkan badannya ikan-ikan tersebut. Selain itu kita juga mau coba kecoa sama ketinggian air yang tadinya kalau di rumah nenek memang kayaknya sekitar segini doang ya, 30 cm. Memang di bak fiber pun saya peliharanya cuma segini doang. Plusnya itu adalah memang ekor sama dayungnya bagus-bagus, cuman ya itu dia badannya nggak dapet. Jadi kita mau coba eksperimen baru lagi. Jadi yang ini akan diambil oleh Ronald eksperimennya, dan yang ini nanti akan diambil oleh salah satu rekan kerja saya. Bukan rekan kerja sih, customer ya, soalnya customer. Gitu. Nah, buat teman-teman yang mau order kayak ginian, sebenarnya bisa tinggal melalui saya doang. Tapi kalau teman-teman berharap harganya seperti ikan-ikan biasa, saya mohon maaf dulu di awal, karena nggak mungkin. Kalau misalnya di saya itu biasa ikan udah pilihan banget dan memang cenderung harganya lebih mahal. Nah, teman-teman bisa dapat agak lebih murah karena memang saya jualnya sebagai ikan partai. Nah, ikan partai seperti ini nggak ada yang saya pilih sama sekali. Jadi kalau teman-teman lihat di sini masih banyak banget ekor yang gede-gede, super ke close gitu-gitu. Saya benar-benar nggak pilih sama sekali. Jadi itu memang haknya teman-teman kalau beli partai dari MyCrab tuh. Ya mungkin hari ini huntingnya berakhir dulu di sini. Saya nggak tahu lagi bakal hunting kemana. Soalnya jam 6 kita habis ini mau makan-makan dulu, mau buka puasa. Nanti kalau setelah buka puasa ada hunting lagi, pasti saya akan upload di konten ini. Tapi kalau nggak ada, saya Michael undur diri pamit. Terima kasih udah ikutin hari ini. Terima kasih udah dukung channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena sehat itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.